Iya. Alhamdulillah anak-anak sekalian. Amin. Gak apa-apa. Enggak di depan. Ucapan syukur Di depan dan apa di mana? terima kasih kepada ini Yuli telah memandu ya kegiatan program pembahasan serta Google Master Training Trainer ini dalam rangka tujuan yang cukup bagus ya, bukan cukup lagi tapi luar biasa ya, karena kita sudah diberi fasilitas oleh pemerintah dengan namanya akun belajar ID. Akun belajar ID itu adalah sebuah program dari pemerintah dalam rangka digitalisasi ya, pendidikan dengan cara memberikan kemudahan akses internet kepada para peserta didik, tenaga pendidik dan pendidikan di negara kita yaitu Indonesia. Nah, untuk program pengembangan ya pendidikan dan kaitannya dengan revolusi pendidikan ya, kaitannya dengan kemampuan abad atau keterampilan abad 21 ya, maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan akun gratis yang powerful pada para guru, tenaga pendidikan dan juga para siswa seluruh Indonesia dari mulai tingkat SD, SMP sampai SMA dengan yang namanya akun belajar ID. Domainnya tahu ya domainnya. Misalnya Pak Diwarno nih ya, itu Diwarno 76 Diwarno STP 76.guru.smp.belajar.id. Bedanya kalau siswa diberi domainnya apa? smp.belajar.id. Iya. Itu antara guru dan siswa ada perbedaan. Tapi kapasitas penyimpanannya itu luar biasa besar. Kalau kita dengan akun Gmail biasa hanya berapa itu? 15 GB ya? 15 GB. Nah, untuk akun belajar ID itu sampai dengan 100 GB. Bayangkan kalau misalnya kita beli ya sejumlah kapasitas tersebut, itu pasti lumayan mahal. Oleh karenanya, alangkah sia-sianya kalau akun belajar yang sudah diberikan dengan biaya anggaran negara yang sedemikian besar itu tidak dimanfaatkan oleh kita sebagai yang diberi fasilitas tersebut ya. Tapi guru sudah banyak yang menggunakan ya. Karena apa? Dipaksa dengan berbagai macam aplikasi itu larinya harus menggunakan masuknya ke akun belajar ID baru bisa dibuka ya. Aplikasi belajar online, aplikasi kepegawaian, aplikasi dapodik di toko pendidikan, guru itu harus masuk pakai akun belajar ID tersebut. Makanya karena keterpaksaan itulah kemudian bisa dimaksimalkan penggunaannya. Demikian juga kalian kalau tidak dikumpulkan di sini, diberi sosialisasi, diberi informasi sebagaimana besarnya kapasitas atau daya guna daripada akun belajar ID tersebut, ya, maka tidak akan ya kalian mencoba untuk mengaktifkan lebih sering menggunakan akun belajar ID. Pak, saya sudah terlanjur di Facebook saya, di Instagram saya, di sosial media saya menggunakan akun sebelumnya, akun lain, akun biasa. Nah, sampai sekarang punya juga ya yang berakun ID, akun belajar ID. Ya. Nah, di samping itu bahwa tadi ya untuk kapasitas penyimpanan yang sangat bagus dan sangat besar. Di samping itu ada banyak fasilitas. Nama istilah dalam dunia IT-nya adalah fitur-fitur ya. Seperti misalnya kemarin kalian sudah sering ya diberi tentang baik itu pada masa pandemi maupun sekarang ya ulangan atau tes penilaian itu menggunakan Google Form ya, dengan sangat tampilannya sangat elegan, sangat sederhana,
Kemudian kita bisa tinggal klik ya, mengirim jawaban ke Bapak Ibu guru yang mengetes atau memberikan instrumen penilaian tersebut. Nah, Google Form itu salah satu ya. Ada lagi yaitu dengan Google Doc. Google Doc itu lambangnya seperti ini. Ini Google Doc. Dokumen. Ya, di Google Doc ya, ini fasilitas untuk membuat kertas atau apa ya namanya ya, lembar kerja, tapi bisa dikerjakan secara bersama-sama. Misalnya halaman 1 oleh si A, halaman 2 digarap oleh si B untuk menginputkan data atau mengetik kalimat-kalimat yang kaitannya dengan artikel atau laporan praktek atau laporan hasil diskusi. Itu bisa. Misalnya nih, kalian punya kelompok untuk diskusi masalah tentang pemilu yang akan kita hadapi. Kalian juga kan punya kewajiban untuk mengenal ya tentang dasar-dasar kepemilihan sebuah institusi atau perwakilan dari masyarakat tentang pemilu. Nah, itu kalian buat paper atau semacam artikel. Misalnya ditugaskan oleh Bapak Ibu gurunya minimal 5 lembar. Nah, kelompoknya jumlahnya 5 orang, 5 anak, maka dibagi saja. Misalnya bab pendahuluannya si A, bab dasar teorinya si B, bab tentang pembahasannya si C, nanti bab tentang analisisnya si D, dan E-nya tentang kesimpulan. Bagi tugas ya, menggunakan lembar kerja yang sama, tinggal nge-share saja linknya ya, tahu-tahu selesai ya dalam waktu yang lebih singkat. Apalagi sekarang sudah dibantu dengan ChatGPT ya. Buatkan pendahuluan tentang kepemiluan di Indonesia, buatkan daftar teori atau dasar teori tentang pemilu di Indonesia, buatkan tentang pembahasan. Nah, itu tinggal nyambung saja atau tinggal nyalin dimodifikasi saja. Kemudian juga ada lagi fitur apa ini? Google Drive. Ini yang tadi Bapak sebutkan, kapasitas penyimpanan yang sangat luas tadi ya, kapasitas 100 GB. Bayangkan kalau foto yang setengah MB atau apa itu, sekian banyak foto keluarga, foto kegiatan study tour atau apa, itu bisa dimasukkan. Foto kegiatan OSIS itu dimasukkan ya. Setiap bulan ada foto-foto kegiatan, apalagi dokumentasi yang lain. Itu bisa dimasukkan ke Google Drive ya. Kemudian ada lagi Google Sheet. Ini Google Sheet. Bikin tabel ya, bikin grafik. Yang ngisi sama-sama ya, secara kolaborasi itu luar biasa. Ibu Yuni sudah menjelaskan, Ibu Ilik juga sudah lebih menguasai lagi tentang kaitannya dengan bagaimana kemanfaatan. Sudah merasakan beliau ya. Nanti dengan beliau kalian belajar lebih banyak lagi fitur-fitur ya. Ada Google Meet ya, mau pertemuan satu angkatan nanti ini, kalian cepat atau lambat menjadi alumni ya. Tentukan sekarang siapa nanti ketuanya ya. Jangan sampai kalau sudah kemana-mana berkumpul untuk menentukan secara kolektif seperti ini kan susah. Tentukan sekarang ketuanya atau nanti yang akan menjadi koordinator kalian. Nah, tinggal bagaimana sekarang kalian bisa membuat sebuah fasilitas pertemuan tapi secara daring ya, tanpa sinkronos atau secara tatap muka, karena untuk mengumpulkan sekian banyak teman itu dalam waktu yang sama susah ya, janjinya susah, mengagendakannya juga ada repot ya. Makanya Google Meet perlu dipelajari bagaimana cara membuat linknya, bagaimana cara mengundang teman atau bisa tanpa harus diakses lagi, secara otomatis langsung nyambung dan lain-lain. Ada lagi Google Jamboard, ada lagi itu semuanya ya bisa dipelajari bersama beliau. Nanti makanya kalian bisa belajar banyak ya. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan sebagai kata pembuka. Sekali lagi selamat ya untuk mendalami, mengeksplor bagaimana penggunaan dan kelebihan-kelebihan apa yang bisa nanti kalian rasakan setelah mengoptimalkan ya, pemberian otomasi dari pemerintah berupa akun belajar. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon dibimbing Ibu dan
memfasilitasi mereka agar lebih lagi untuk memanfaatkan yang akan berdampak positif untuk masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berlatih dengan fasilitas akun belajar ID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.